وشرف أوقاته على سائر الأوقات وفضل أيامه على سائر الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من قال ربي الله ثم استقام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصيام. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, telah lama hal seperti ini kita inginkan. Menjelang Ramadan biasanya dilakukan terakhir Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebentar lagi ini akan kita buka acara ini, yang nantinya kami jalan saja. Itu ibu-ibu yang memang biasa datang di tepat waktu, dan bapak-bapaknya tidak biasa. Jadi ini tungguin aja. Oke, Pak Budi, dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati DKM Masjid Khairun Ni'am Bapak Ustadz Ahmad Munzir, pembicara pada acara ini Al-Mukarram Bapak Ustadz Hasan Basri, beliau sebagai Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Depok, pengurus masjid dan hadirin jamaah Masjid Khairun Ni'am yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Alhamdulillah, yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat umur panjang, nikmat iman, nikmat Islam, dan masih banyak nikmat lainnya, sehingga kita masih dapat berkumpul di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan segala kehendaknya kita dapat melaksanakan acara pada hari ini. Salawat teriring salam insya Allah tercurahkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah, baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Insya Allah kita semua akan mendapat syafaat Rasulullah di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di acara hari ini, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa kita sudah mendekati akhir dari bulan Sya'ban. Sebentar lagi akan datang bulan Ramadan, bulan suci yang penuh rahmat dan maghfirah. Pada hari ini kita berkumpul di sini untuk mendengarkan pencerahan mengenai tarhib menyambut bulan suci Ramadan
yang akan membawakan tema memaknai Ramadan untuk meningkatkan kualitas iman. Hadirin, izinkan saya membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Kemudian yang kedua sambutan Ketua DKM Masjid Khairun Ni'am. Yang ketiga pencerahan Tahrib Ramadan yang akan dilanjutkan dengan doa penutup oleh pembicara. Baik, untuk efisiensi waktu kita mulai acara ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara Mu'affa dan sari tilawah oleh saudara Keisen. Kepada saudara Mu'affa dan Keisen kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ia tidak berpuasa itu, maka pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran dan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara Muhammad dan Jason untuk pembacaan ayat suci dan seri awalnya. Berikut acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua DKM Karuniam Bapak Ustadz Ahmad Munzir. Kepada Pak Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kami diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dalam rangka memperingati datangnya bulan Ramadan, yaitu tinggal 1 minggu lagi. Sebelumnya diadakan seperti ini yang biasanya disebut oleh kita semua Tahrib Ramadan. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat sahabatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang di sebelah kanan saya, sehatkah? Alhamdulillah. Bapak-bapak di sebelah kiri saya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Enggak ada suaranya Bu, masih tidur. Sekali lagi, bapak-bapak sehatkah? Sehat. Alhamdulillah. Nah, ketika ditanya sehatkah, pasti selalu awal mulanya dijawab dengan alhamdulillah. Artinya kita semua mengerti bahwa kita diberikan kesehatan ini untuk bersyukur kepada Allah yang lebih baik lagi. Selanjutnya, sebagai Ketua Panitia Tahrib Ramadan, kami mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada ibu-ibu pimpinan dan guru-guru TPA Karuniam atas kerjasamanya, yang mana saya melihat sangat luar biasa, koordinasi yang sangat luar biasa, sehingga acara ini walaupun sederhana dapat kita laksanakan. Yang kedua, kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, juga kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Yang tanpa pula kepada Bapak Hasan Basri sebagai guru kita, kami ucapkan selamat datang Pak, dan mohon maaf jika mana ada tata krama dan penyambutan yang kurang berkenan di hati Bapak. Selanjutnya, ibu-ibu sekalian, tidak panjang lebar, kami inginkan Ramadan nanti para bapak dan ibu-ibu sekalian itu dapat melaksanakannya dengan baik. Satu pesan dari pengurus, cuma satu, nanti yang kedua dan seterusnya oleh ustaz kita Bapak Hasan Basri. Barangkali lebih detail lagi. Satu saja dari kami, yaitu coba dari sekarang ini Bu, mau bulan puasa ya, ibu ngomong sama Allah, bisa nggak Bu? Kalau nggak bisa, bapak-bapak deh ngomong sama Allah, bisa nggak? Bisa, oke. Jadi maksudnya gini, selama ini kita berkomunikasi dengan Allah dalam artian sholat. Ketika kita sholat, kita berkomunikasi dengan Allah. Setelah itu, asal bodoh. Jadi
Jadi nggak tahu ya bagaimana caranya kita berkomunikasi sama Allah. Nah ini mulai sekarang dekati Allah dalam hati masing-masing, sehingga nantinya Allah itu akan kita ini akan merasakan bahwa Allah itu memang dekat dan memang ada, gitu Pak. Seperti contohnya, misalnya kalau kita lagi pusing-pusing dikit, ya Allah aku pusing nih, sembuhkan dong aku. Ngomong ya di mulut di hati boleh, yang penting ngomong. Artinya itu adalah salah satu cara untuk mendekati Allah pada kita sekalian, gitu. Selama ini kayaknya kita nggak pernah ngomong gitu Bu ya, kita di sholat. Kalau sholat kan Al-Fatihah kita baca begini, Allah menjawab begini, gitu ya. Tapi setelah itu jarang kali kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah pesan dari kami sebagai pengurus, dekatilah hati ibu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak usah ragu-ragu, pasti ditolong, pasti dibantu, pasti dikasih sehat, dan pasti semua acara-acara yang ibu laksanakan dari mulai tidur bangun, masak itu pasti kecil lancar. Ya, apalagi pakai ngaji. Nah itu yang pesan kami dari pengurus Masjid Hadaniam. Semoga dengan dekatnya kita kepada Allah, keimanan dan ketakwaan kita akan bertambah dengan sendirinya. Demikian kami sampaikan di dalam ini atas segala kekurangan dan ketidakhormatan kami sebagai penyelenggara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Mujir sambutannya. Tadi ditanyain bapak-bapak ibu sehat nggak gitu. Kita harus jawab sehat karena kita mau bulan puasa. Jadi kita bisa menjalankan puasa dengan dalam keadaan sehat walafiat. Berikutnya untuk acara selanjutnya pencerahan tauhid dan pembacaan doa penutup yang akan disampaikan oleh pembicara yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Hasan Basri. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kursinya empuk sekali Pak. Nyaman Ustaz. Melebihi kursi DPR nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khaliluhu wa safiyyuhu addal amanah wa balagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta tarul yaqin wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Apa kabar nih bapak-bapak sekalian? Ibu-ibu, alhamdulillah
Suaminya mana, Bu? Udah diajak belum suaminya? Enggak mau ya. Alhamdulillah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak kita Ustaz Ahmad Munzir, Ketua DKR Masjid Khaduni Amri, yang selalu tampil ceria, penuh dengan dedikasi dan keikhlasan. Walaupun saya baru kenal, sudah saya lihat terpancar aura, otomatis pasti dengan suasana gembira. Dan harus gembira, Pak. Kita datang sini, tujuan kita tidak lain adalah untuk menuntut ilmu. Tarhib Ramadan itu ilmu tidak ini? Ilmu. Tarhib rahaba yurahibu. Apa arti tarhib itu? Mungkin bisa sering kita dengar ya, tarhib Ramadan, tarhib Ramadan. Rahuba itu lapang. Kalau rahaba melapangkan. Dengan kedatangan bulan suci Ramadan ini kita lapangkan hati kita. Kita lapangkan jiwa kita. Nah, di tempat ini juga begini nih, mudah-mudahan ini lapang ini. Hati kita lapang, jiwa kita lapang. Yang pertama mungkin kita ingin menyambut bulan suci Ramadan. Mungkin juga mendengarkan tausiah dari ustadznya. Apalagi mungkin ibu-ibu ini, ustadznya ganteng juga tuh. Jadi saya terjadi mantu gitu ya. Ya inilah rahmah rahimu, kita harus melapangkan jiwa kita, Pak. Ya, melampangkan otak kita. Karena yang kita sambut ini, Ramadan ini adalah sesuatu bulan yang sangat agung. Yang punya pikiran suntuk di rumah, hilangkan. Yang punya keadaan agak kacau-kacau di rumah, singkirkan. Kita mau menyambut bulan suci Ramadan. Makanya saat ini, detik ini kita berusaha saling bertausiah, bermau'izah, bertawasau bil haqqi, bertawasau bis sabri. Supaya apa? Diadakannya tarhib Ramadan itu supaya apa, Bu, Bapak? Ya, bukan cuma-cuma ya, Ustaz Munzir mengundang kita ke sini. Nah, datang aja deh. Nanti insya Allah nanti ada makanannya. Nanti itu ya kan. Supaya apa? Supaya kita tahu ya kan, bahwasanya Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Supaya kita bisa menyiapkan diri gitu. Ya, mudah-mudahan di tempat ini saya lihat nggak ada yang cemburuk ya. Pada senyum semua ini, Pak. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku. Ramadan jelas untuk meningkatkan keimanan. Apa indikasinya? Indikasinya adalah ayat yang sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti orang yang tidak gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan berarti juga bisa diragukan keimanannya. Itu dia. Betul nggak, Bu? Betul apa? Ibu sudah berapa kali ini Ramadan selama hidupnya?
Sebelum kita masuk Ramadan, kita bicara dulu deh ini. Apakah kita senang dengan datangnya bulan suci Ramadan? Itu dong. Senang Pak ya? Gak apa-apa nanti anak minta baju baru. Kan ada orang begitu lah, Ramadan lagi. Gak bisa pagi-pagi kita makan nasi uduk. Gak bisa siang-siang ngopi, ngeteh. Nah ini makanya tarif ini kita coba pompa diri kita, semangat kita bahwasanya Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat banyak keistimewaannya Bu. Rugi kalau kita tidak bisa menggapainya. Ramadan sahur mubarak. Ramadan di situ diwajibkan puasa, sedangkan amal ibadah puasa ini ibadah yang sangat mulia. Ramadan di setan-setan di belenggu, kecuali setan apa nih? Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ramadan hanya untukku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi. Dan akulah yang akan langsung memberikan ganjaran pahalanya. Ramadan, orang yang Ramadan itu mulutnya harum seperti kasturi. Buat orang yang Ramadan itu ada yang namanya kegembiraan, farhat tani. Kegembiraan ketika kita berbuka, ketika kita berpuasa, dan kegembiraan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Ramadan syahrul Quran, mulia karena turunnya Al-Quran. Ramadan mengajarkan kita kesabaran. Ramadan mengajarkan kita pendidikan kehidupan. Ya Allah ya Rabb, banyak sekali Pak Ibu kemuliaan bulan suci Ramadan, dan itu tidak didapatkan oleh bulan-bulan yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanah bi asri amsalihah ila sab'ati mi'ati dhifin illa as-shaum. Semua amal ibadah umat Islam itu, kebaikan ibadah yang baik yang kita lakukan itu diganjar 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nah ini kalau kita mengerjakan sholat, puasa, bukan puasa ya, sholat misalnya, baca Al-Quran, kebaikan apapun itu dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kali. Ila sab'ati mi'ati bi'in, bisa juga sampai 700 kali. Apa itu contohnya? Orang yang berinfak. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Orang yang berinfak di jalan Allah, misalnya Bapak Ibu, kita masukkan
uang 1.000 ya, atau kotak impak di Masjid Qaulul Ni'am ini itu 1.000 ya kan, jangan 1.000 ya. Wah ini Pak Ustadz ngajarin sedekah kecil gitu kan, ya 100.000 itu kan. Nah itu bukan 10 kali lipat aja, itu 700 kali lipat. 100.000 berarti menjadi 700.000 nanti kita dapatkan pahalanya seukuran kita berinfak 700.000. Tetapi saum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi daripada itu. Puasa ini yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan itu pahalanya berkali-kali lipat. Puasa ini kata Allah itu buatku, wa ana ajzibi, dan aku sendirilah yang akan memberikan ganjarannya. Ini apa maksudnya nih Pak? Nah ini. Ustaz, ini maksudnya apa sih? Apakah sholat tidak begitu? Apakah tilawatul Quran bukan Allah yang mengganjar juga? Karena puasa ini manusia itu iyada syahwatahu wa sarabahu li ajli, kata Allah, wa ta'amahu min ajli. Karena puasa itu manusia itu meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya, berhubungan suami istri di siang hari, itu karena aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan biasa Pak ya Ibu, kalau siang makan, ya kan, minum, ya, makan cendol. Kalau siang juga mungkin yang suami istri itu lagi kepingin berhubungan. Tetapi puasa ini Allah bilang, hambaku ini menahan semua yang halal-halal itu demi aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ dibilang Allah, buatku ini puasa ini, dan aku sendiri yang akan mengganjarnya. Nah, poin ini satu ini yang bisa kita ambil pelajaran apa? Allah langsung yang berhubungan dengan kita, dan juga kita juga kalau bisa buat suatu relasi yang langsung berhubungan kepada Allah. Paham gak nih Pak, Ibu? Setelah kita berpuasa, kita mendapatkan pendidikan apa di sini? Karena kata Allah, as-shaumu li wa ana ajzibi. Puasa kamu itu buat aku, kata Allah, dan akulah yang akan memberikan ganjarannya langsung. Ibaratnya kita harus mempunyai channel ya kalau bahasa kita juga, langsung berhubungan kepada Allah. Jangan lagi orang tahu gitu loh. Karena puasa ini puasa yang sirriyah, amaliyah sirriyah, amaliyah yang hanya kita dan Allah lah yang tahu. Kita puasa misalnya Bu, pagi-pagi kita sudah lapar, kita masuk ke dalam kamar, kita minum, orang lain tahu nggak? Kita keluar kamar, pura-pura seperti orang yang hoyo ya kan. Datang suami nanya ke istrinya, Bu, ibu puasa ya? Iya mas, saya puasa nih, getih banget. Gapil banget, karena tadi dia di kamar sudah makan minum gitu kan. Sedangkan puasa ini kita sendiri yang Allah, kita bisa makan dimanapun kalau kita mau ya kan. Ibaratnya kita mempunyai jalur khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan hadis ini bisa kita ambil pelajaran
Terkadang dalam kehidupan kita itu, dalam ibadah-ibadah kita ini, ya biasanya kita itu agak sedikit pamer. Atau nggak pamer nggak Pak? Pamer ke orang, pamer ke ini, ya mungkin jiwa-jiwa manusiawi kali ya. Nah, tetapi kalau bisa kita usahakan kita lebih banyak bermunajat kepada Allah itu tanpa orang tahu. Seperti sedekah sirriyah, sedekah yang rahasia itu yang lebih baik. Tapi jangan pula begini Pak, Ibu. Aduh Pak Ustadz, saya nggak mau sholat berjamaah ke Masjid Khairul Ni'am. Kenapa? Nanti lihat orang, lihat saya dikira ini lagi ria lagi. No, bukan di situ jawabannya. Sesuatu ibadah-ibadah yang harus diperlihatkan harus seperti sholat berjamaah. Nggak boleh kita alasan, aduh sepanjang maaf ya Pak Munjir, saya kan nggak mau ria nih, saya sholatnya di rumah aja deh. Nggak boleh. Begitu juga bayar zakat yang wajib, itu kan harus ada ijab kabulnya. Harus ditulis namanya. Saya nggak mau deh ijab kabul. Saya niatkan diri saya bayar zakat harta saya tahun ini sebanyak misalnya 1 miliar. Langsung aja saya masukkan ke kotak infak. Nggak boleh Pak, nggak bisa. Zakat itu harus diumumkan, harus disirohkan kepada pengurus. Ya, misalnya masjid, Ustaz Mujir, saya ini zakat ini zakat saya tahun ini. Nggak boleh kita diam-diam masukkan ke dalam kotak infak itu 1 M, niat kita bayar zakat. Nah, itu nggak bisa. Itu bisa dihukumkan cuma sedekah. Kalau sedekah memang lebih afdol itu yang sirriyah, yang rahasia. Bapak datang ke masjid ini punya uang misalnya 1 M, 2 M, diam-diam masukkan aja ke kotak infak itu. Jangan juga diumumkan, maksudnya supaya orang tahu banyak. Tak mungkin umumkan dong, saya mau nyumbang ini 1 M buat Masjid Khairul Ni'am. Nah itu ya. Inilah yang pertama, puasa mendidik kita supaya kita biasa beribadah kepada Allah itu dengan cara yang sirriyah. Yang kedua, puasa ini adalah syahrus sabar, bulannya orang sabar. Kenapa sabar dia? Karena saya sabar, menahan diri itu sabar Pak. Kita puasa itu kan menahan kan? Arti saum itu menahan. Orang menahan itu ya sabar. Kita mau ditonjok sama orang, tahan, sabar. Kita dicaci maki sama orang, tahan, sabar. Dan sabar itu kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu Allah ganjar pahalanya itu tidak terhitung. Ganjaran pahala orang yang sabar. Nah inilah ini sedikit daripada keutamaan dulu yang kita bicarakan. Nanti bagaimana kita persiapannya. Puasa menjadi ibadah yang mulia karena puasa dibarengi dengan kesabaran. Karena sabar juga merupakan ibadah yang sangat mulia. Ibadah yang Allah ganjarkan pahala yang tidak terbatas. Makanya Ibu, kalau tetangganya macam-macam, sabar aja Bu. Kalau suaminya galak, sabar aja Bu. Ibu dulu ya kan.
Bapak juga nih Pak, kalau istrinya cerewet, biasanya yang lebih sabar itu siapa? Suami atau istri? Kata suami ya suami, kata istri ya itu bulan sabar. Selanjutnya Ramadan ini bulan apa yang bulan bahagia, bulan merasakan kenikmatan bahagia. Kebahagiaan pasti setiap manusia menginginkan bahagia. Ada di sini ibu yang nggak mau bahagia? Ibu-ibu ada nggak yang nggak mau bahagia? Bikin bahagia semua nggak? Bikin suaminya yang soleh, bikin anaknya yang soleh, bikin suaminya kawin lagi. Biasanya Bu, suami itu kalau bikin poligami kadang bahagia Bu. Tapi suaminya yang benar-benar adil, yang tidak bohong. Nah itu, jangan sembunyi-sembunyi. Ini kalau bicara poligami panjang ini Pak ya. Kalau kita bahagia, ingin bahagia, rasakan kenikmatan bulan Ramadan. Ya, seperti hadis tadi yang saya bacakan, lis-shaimi farhatani, farhatun indal fitri wa farhatun indal liqa'i rabbi. Maka sekarang kita apakan ya, diri kita ini kita buat bahagia nanti di Ramadan itu. Jangan kesal di bulan Ramadan. Jangan dianggap susah bulan Ramadan itu. Insya Allah Pak, rezeki dari Allah itu pasti datang di bulan Ramadan. Sekarang orang begitu ya, kenapa dia tidak bisa menyiapkan diri di bulan Ramadan? Karena kondisi ekonomi Pak Ustaz. Saya kerjaan saya begini terus. Dagangan saya habis, dagangan saya nggak laku. Banyak orang yang dagang di samping rumah saya itu sama dengan dagangan saya. Bagaimana saya menghadapi Ramadan ini? Bagaimana saya menghadapi Idul Fitri? Itu kondisi saat itu begini kan? Saat ini itu kondisi itu begini. Mungkin kita alhamdulillah ya datang rezeki. Tapi orang-orang yang di luar sana yang mungkin Allah uji dengan ujian-ujian materi ini, saya merasakannya. Setiap Ramadan itu insya Allah ya alhamdulillah rezeki itu ada aja. Ibu yakin nggak Ramadan itu ada rezeki? Yakin. Karena ini bulan barokah Bu. Saya orang Medan Pak ya, dan tadi belum perkenalan ya. Medan kalau pulang kampung itu sama istri sama anak itu ya bisa habis ya, 10 jutaan lah. 5 orang saya. Pada waktu hidup masih bapak saya, karena kita yakin akan bisa kita pulang Ramadan ini, pingin bersilaturahim kepada orang tua, akhirnya apa? Dapat Allah bantu. Makanya ibu-ibu jangan galau nih Bu. Ibu-ibu jangan galau. Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan.
keberkahan. Makanya sebutkan bulan gembira. Memang enak Pak ya, Ramadan itu apalagi mau menunggu berbuka puasa, rasanya gimana gitu loh. Nah itu kegembiraan di dunia, kegembiraan di akhirat nanti, kegembiraan kita ketika kita bertemu dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syahrul farah, bulan kegembiraan, syahrul sabar, sabar, habis sabar kita mendapatkan kegembiraan. Kalau kata pepatah orang Arab itu, wa mal ladzatu illa ba'da ta'abi. Tidak ada kelezatan itu kecuali setelah bersusah-susah. Tidak ada kelezatan itu kecuali setelah kita bersabar. Ya mungkin juga orang kaya itu tidak begitu aja menunjuk-nunjuk dia kaya kan. Pasti dia akan berusaha dari awal bagaimana bekerja dengan sabarnya. Begini juga puasa, kita mendapatkan kebahagiaan itu dengan apa? Dengan sabar. Kita menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat. Dan selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga ini bulan Ramadan ini bulan berbagi, Bu. Ini sering kita dengar ceramah-ceramah. Bulan berbagi. Kenapa istimewa berbagi di bulan Ramadan? Karena yang kita bagi itu orang yang beribadah mulia. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis itu disebutkan, karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah itu adalah orang yang sangat dermawan. Kalau kita ingin mengikuti Rasulullah, meniru Rasulullah, jadilah kita orang yang dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Kedermawanan Rasulullah itu seperti apa? Seperti ar-rihlah, ar-rih al-mursalah. Apa? Angin yang berlalu kencang. Nah ini kedermawanan Rasulullah ketika bulan suci Ramadan. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kenapa infak sedekah itu mulia sekali di bulan Ramadan? Karena kita berinfak kepada orang yang apa? Orang yang shaim, orang yang berpuasa. Karena kita berinfak kepada siapa? Kepada orang yang qaim. Apa itu qaim? Orang yang mengerjakan sholat tarawih, qiyamul lail. Kenapa mulia berinfak di bulan Ramadan? Karena kita berinfak buat orang yang zakir, az-zakirin, yaitu orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, termasuk orang yang selalu bertilawah tilawatul Quran. Nah ini bedanya misalnya kita berinfak di bulan yang lain sama kita berinfak di bulan suci Ramadan. Karena yang kita infakkan itu buat orang yang puasa, kita infakkan itu buat orang yang sholat tarawih, ibadah-ibadah yang sangat mulia. Kita berinfak buat orang yang baca Al-Quran. Makanya persiapkan apa nih? Persiapkan harta kita untuk berinfak di bulan suci Ramadan. Kita lihat Pak, Ibu pernah nggak ke Baitullah, ke Makkah? Belum ya? Ya udah daftar sama saya di umroh. Gratis daftar, berangkat bayar. Promo
promosi kamu. Ya itu di Makkah itu Pak, di Ka'bah itu tuh orang berinfak untuk makanan itu sangat-sangat membludak katanya. Haram. Begini contohnya Pak, Ibu, ya supaya Ibu ngerti aja nih. Ibu nabung dari bulan Syawal 11 bulan sampai bulan Sya'ban. Tabungan Ibu itu, tabungan Bapak itu, Ibu persiapkan, Bapak persiapkan untuk diberikan kepada Masjid Khairul Ni'am. Untuk apa? Untuk berbuka. Untuk apa? Untuk sahur. Ada Ustaz ya, sahur berjamaah kan? Nah itu. Untuk apa lagi? Untuk kegiatan-kegiatan yang lain, tarawih, tadarus selama Al-Quran, selama Ramadan di masjid ini. Itu istimewa sekali. Kalau kita bicara ganjaran pahalanya, sangat-sangat mulia sekali Pak. Begitulah orang Arab di sana itu. Mereka nabung buat apa? Buat diinfakkan di bulan suci Ramadan. Kalau kita kan tidak Pak ya, nabung buat apa? Buat beli TV ya kan? Nabung buat apa? Buat anak sekolah. Nah, wajib harus. Ini bagi orang yang berlebih. Bagi orang yang berlebih, tabungkanlah harta Anda untuk Anda berikan nanti di bulan suci Ramadan. Mungkin Ramadan ini tidak sempat, tahun depan. Saya nabung di bank, saya nabung di mana? Di bawah bantal, di bawah kasur. Setelah 11 bulan, saya berikan ke Masjid Khairul Ni'am. Ini Pak Mujir, untuk sahur bersama, untuk buka bersama. Oh, itu sangat mulia sekali. Ini dia, ya, banyak sekali ya festival bulan suci Ramadan ini. Jamaah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita masuk ke persiapan ini sebenarnya. Ya, tapi ini juga merupakan persiapan. Apa yang harus kita persiapkan? Dengan begitu istimewanya bulan Ramadan, kita juga harus punya persiapan. Ya. Contoh ya, kalau seandainya diumumkanlah, ya, minggu depan ke masjid kita ini akan datang Presiden Prabowo. Kenal Pak Prabowo? Ibu kenal nggak Prabowo? Kenal di mana? Dengan wakilnya kenal nggak? Enggak ya. Tapi dia kenal sama Ibu. Enggak kenal ya. Karena nggak cinta kan? Kalau cinta kenal ya. Disebutkanlah demikian, kalau Ni'am ini akan didatangi oleh seorang presiden. Wah, pasti Ustaz Munjir kerja keras nih. Kedatangan Anies Mas. Oh, kedatangan Anies ya. Itu secara alami ya, perasaan kita pasti akan kita mempersiapkan diri. Pasti itu tidak bisa dibohongi. Walaupun seandainya ya, nah ini seandainya ya, kita kesal dengan seseorang itu, presiden itu, tetapi kalau dia datang, dia ingin datang ke Khairul Ni'am ini, bagaimana perasaan kita? Nah, nggak usah diterima kata Ustaz Munjir. Itu akan diadakan persiapan, pasti
pasti persiapkan semuanya akan dibuat acara, dibuat panitia, disusun lah bagaimana dananya nanti, penjemputannya segala macam. Itu presiden, ini bulan Ramadan Pak. Dengan penuh keistimewaan tadi ini, kalau kita tidak mempersiapkan, aduh sungguh-sungguh terlalu gitu kan. Makanya persiapan pertama ya menurut saya yaitu adalah kita tekankan diri kita, kita camkan diri kita ini, kita harus memiliki suatu keyakinan bahwa Ramadan ini benar-benar bulan yang sangat penting buat kita. Itu kan kita bosan kali Pak ya. Setiap ceramah pasti begini aja gitu. Makanya perlu ini ilmu itu memang harus diulang Pak. Ibu, halo. Jangan bosan Bu ya. Kalau ibu-ibu sih nggak bosan taklim ini, bisa bapak-bapak. Di mana-mana tuh memang ibu-ibu tuh penuh dengan taklim. Alhamdulillah ini. Persiapan pertama ini adalah merubah mindset kita, merubah pikiran kita ini. Yang saat ini mungkin kita merasa Ramadan itu biasa-biasa aja, tidak ada pentingnya. Persiapan kita kali ini kita camkan ke diri kita, ke pikiran kita, ke otak kita, bahwasanya Ramadan itu penting buat kita. Kalau sudah kita merasa penting ini Ramadan, pasti kita akan mempersiapkan apapun kita siapkan Pak. Kita misalnya penting sama siapa? Sama gubernur. Ada sesuatu hal yang kita pentingkan, datang dia. Otomatis kita gembira, kita senang, kita persiapkan apapun yang kita bisa. Gagalnya kita ini ber-Ramadan karena kita tidak merasa penting dengan Ramadan. Kita menganggap Ramadan ini hanya apa? Hanya rutinitas, hanya formalitas. Jadi kita tidak optimal gitu loh. Nah, paling Ramadan gini-gini aja kok. Sholat nanti udah pulang, tarawih juga nanti ya, kita lihat juga nanti siapa imamnya. Kita cari deh yang cepat. Dia datang ke Hulumiam, pusat itu panjang bacaannya. Balik lagi, pindah ke Baitul Barakah, Baitul apa ini kan? Baitul Rahmat. Oh, ternyata Baitul Rahmat dalam 3 rakaat. Wah, kelamaan. Cari ke Taqwa Muhammadiyah. Wah, sebentar tuh, cuma 11 rakaat. Lihat imamnya, karena panjang bacaannya. Aduh, kapok saya sholat di sini. Malam cari lagi deh. Akhirnya cari-cari yang enak, nggak dapat. Balik lagi ke Hulumiam. Ya Allah, ya Rasulullah, ini nih. Ya Rabb. Itu juga pernah saya rasakan Pak Ibu waktu saya kecil. Terus kita kecil tuh lihat, wah bapak ini nih imamnya lambat ini nih. Pas kita lagi sholat udah 23 rakaat, lambat banget bacaannya. Pas bapak ini cepat, wah gila beda. Nah, dengar ya. Camkan ke diri kita bahwa Ramadan itu penting buat kita.
di sisa-sisa umur kita ini, Pak. Ibu merasa masih muda atau sudah tua? Tapi kelihatannya masih muda nih ya. Yang muda. Nah ini Bu ya, kita sebentar lagi ini ya, Ramadan kali ini boleh jadi Ramadan terakhir buat kita, Pak. Apalagi ya keutamaan tadi ada tinggal satu itu. Fihi lailah khairun min alfi syahri. Ini paling utama, ini keutamaan bulan suci Ramadan yang kita sia-siakan. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yakin gak Bu? Ini memompat keyakinan ini agak sulit ini ya kan? Karena kita yakin dan berarti kita tidak mendapatkan pahalanya gitu. Nah itulah Ramadan itu penting buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita camkan ke diri kita bahwasanya kalau kita gagal di bulan Ramadan ini, kita sangat-sangat rugi. Ya ini paham kan Ibu? Kita gagal di bulan Ramadan, kita tidak optimal untuk beribadah Ramadan, kita rugi. Ini siapa yang ngomong? Rasulullah, Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Rohima anfu rojulin dakhala Ramadan summan salakha minhu falam yughfar lahu. Dalam sebuah hadis. Apa kata Rasulullah di situ, Pak? Celakalah seseorang. Ini Rasulullah bersabda, celaka katanya. Mau nggak kita dianggap celaka sama Rasulullah? Celakalah seseorang apabila dia masuk di bulan Ramadan, kemudian dia keluar Ramadan berlalu, tetapi apa kata Rasulullah? Dosanya tidak diampuni. Karena Ramadan ini juga termasuk bulan pengampunan, syahrul maghfirah. Kata Rasulullah SAW juga, wallahi, ya, bahwasanya di setiap malam itu ada ampunan Allah buat hambanya yang beribadah di bulan suci Ramadan. Kalau kita keluar di bulan suci Ramadan, dosa kita masih banyak, masih berjubel, masih berkarat-karat. Celaka kata Rasulullah SAW. Nah ini juga harus kita camkan. Yang kedua tadi itu kita camkan kalau kita tidak optimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, apalagi ya naudzubillah, ya, kita tidak mau puasa di bulan suci Ramadan. Ibu-ibu ada nggak nih nggak puasa di bulan suci Ramadan? Ibu-ibu ada nggak yang tidak puasa di bulan suci Ramadan? Ya ada dong. Bapak-bapak ada nggak yang tidak puasa di bulan suci Ramadan? Lagi sakit. Salangan, ya kan? Lagi sakit. Ada. Tapi kita lihat, ya, jadi kita terus terang aja ya kan, masih banyak nggak umat Islam yang tidak puasa? Masih banyak nggak umat Islam yang tidak puasa di bulan suci Ramadan? Masih banyak nggak umat Islam yang tidak sholat? Maka di dalam sebuah survei, Pak, survei, tahu survei?
survei itu mengatakan bahwasanya umat Islam di Indonesia ini adalah umat yang paling religius. Tahu religius? Paling agamis. Survei itu mengatakan nomor 2 di seluruh negara di dunia ini. Paling agamis. Contohnya apa? Kita lihat kalau ada perayaan-perayaan keagamaan, Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan sebagainya, penuh enggak acaranya? Penuh. Negara yang paling agamis. Tetapi ternyata apa? Ternyata di negara kita juga di survei indeks korupsinya paling judi online paling tinggi, pornografi paling tinggi, orang-orang yang menonton situs porno paling tinggi. Ini kita sedih, Pak. Belum kejahatan yang lain. Anak kepada ibunya, seorang anak membunuh bapaknya, seorang suami membunuh istrinya. Tetapi umat Islam di Indonesia ini termasuk orang yang sangat religius, yang sangat agamis. Korupsi kita lihat sekarang ini masih marak nggak korupsi? Yang korupsi siapa? Orang Islam atau bukan? Ibu yang bilang Bu ya, bukan saya ya. Yang nonton porno siapa? Islam bukan? Islam. Takut ya. Yang masih main judi online, umat Islam bukan? Inilah kondisi kita. Agama, orang beragama tapi mungkin tidak paham dengan agama. Mengislamkan orang Islam itu sulit, Pak. Kalau orang bilang sekarang itu Islam KTP. Dalam sebuah survei juga mengatakan yang sholat umat Islam Indonesia yang sholat itu hanya 38%, tidak sampai 50%. 38%. Oke deh, dikurangi anak kecil ya kan, yang belum kewajiban sholat. Nah, berarti ya sekitar 50% itu nggak sholat. Dan dari itu juga yang rutin sholat berjamaah ke masjid itu hanya 7%. Laki-lakinya, ya kan? Ini kalau berjamaah itu laki-laki yang disurvei 7%, Pak. Ini termasuk nggak di suami-suami ibu nih? Suami ibu di mana sholatnya, Bu? Di rumah atau di masjid? Nggak ada yang di rumah itu. Suruh ke masjid tuh suaminya, nggak mau bilang, Pak, laki-laki itu sholatnya di masjid. Kalau sholatnya di rumah itu berpuang. Nah, gitu. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita camkan ke diri kita bahwasanya kalau kita tidak optimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini, kita termasuk orang-orang yang merugi. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah SAW, man hurima khairuhu faqad hurima. Barang siapa yang terhalangi berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan, terhalangi ini dengan dirinya sendiri, dia akan terhalangi berbuat kebaikan di luar bulan suci Ramadan.
Di bulan suci Ramadan dia tidak mau berjamaah ke masjid, apalagi di luar bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan dia tidak mau baca Al-Quran, apalagi di luar Ramadan. Seorang suami di Ramadan masih galak sama istrinya, apalagi di luar Ramadan. Kan begitu ukurannya, Pak. Kita malas baca Al-Quran di bulan suci Ramadan, apalagi di luar Ramadan. Kita masih galak sama istri kita di bulan suci Ramadan. Istri-istri juga ini masih cerewet juga di bulan suci Ramadan. Nah, gitu. Ya Bu, ya kalau Ramadan cerewet ya Bu. Nah, cerewet. Apalagi di luar suci Ramadan ya kan, di luar bulan suci Ramadan. Nah, inilah ukurannya. Ya. Bulan suci Ramadan ini sebagai ukuran juga keimanan kita. Makanya benar kata Allah itu. La'allakum tattaqun ini ya, dengan segala keistimewaan Ramadan itu la'allakum tattaqun itu benar. Apalagi ada ibadah-ibadah yang tambahan yang bisa kita optimalkan selain puasa, misalnya seperti infak sedekah, tilawatil Quran, berdoa. Nah ini berdoa juga ini Pak. Itu ibadah juga yang bisa kita optimalkan. Karena doa ini permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Quran disebutkan Pak, Ibu dengar nih. Dalam surah Al-Baqarah itu ayat ke-186 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Doa wa ibadah, doa itu ibadah. Kita bermohon kepada Allah betul, tetapi kita juga harus melaksanakan ibadah doa ini. Orang yang tidak mau berdoa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan keadaan hina. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kamu kata Allah, aku akan ijabah doa kamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri di dalam beribadah kepadaku, tidak mau dia berdoa, dia akan kami masukkan ke dalam jahanam dalam keadaan hina. Ramadan tempat kita berdoa, karena ayat ini diawali dengan ayat-ayat Ramadan, dan di setelahnya juga itu ayat-ayat mengenai saum Ramadan. Ayat yang saya bacakan tadi. Makanya kalau kita mau pernikahan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyakkan doa di bulan suci Ramadan. Apabila hambaku kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Muhammad, bertanya kepadamu tentang aku, bermohon kepadamu tentang aku, katakanlah bahwasanya aku itu dekat. Ibu kalau berdoa merasa dekat gak sama Allah? Harus merasa dekat dengan Allah. Bapak, kita berdoa itu kita merasa gak Allah dekat dengan kita? Merasakan harus. Kata Allah sendiri bilang, fa inni qarib. Aku tuh dekat loh dengan kamu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah semua permohonan hambaku apabila mereka bermohon kepadaku. Ini janji Allah ini.
Nah, terkadang kita ini ya, tadi itu kita ulang lagi persiapan kita di Ramadan ini karena kacau, karena kondisi kita terkadang kondisi ekonomi, kondisi keadaan keluarga, apalagi orang yang mengeluh, ya, sering mengeluh. Pak Ustadz, saya ini sering berdoa, saya ini sering tahajud, saya ini ibadah saya bukan main-main. Dan kenapa ya kondisi keuangan saya masih aja begini, dagangan saya habis terus, nggak laku, banyak persaingan, banyak saingan. Nah ini terkadang begini, menghadapi Ramadan itu ini tantangan juga nih. Tetapi janji Allah Subhanahu Wa Taala, masuk di bulan suci Ramadan, berbanyak amal ibadah, berbanyak doa. Nah kita Pak, kita yakin insya Allah ya. Iya, harusnya yakin. Doa itu harusnya yakin. Dan itu yang pertama, camkan ke dalam hati bahwa Ramadan ini penting buat kita. Yang kedua, camkan ke dalam hati bahwasanya kalau kita tidak optimal di Ramadan ini kita akan rugi. Yang ketiga, persiapan kita adalah karena bahwasanya amal ibadah itu terhalangi dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa kepada Allah, ya. Kalau kita ingin optimal dalam sebuah ibadah Ramadan ini dosa-dosa ini seperti noda ya, noda putih yang terkena pakaian misalnya. Nah itu terkadang penghalang, dosa kita ini penghalang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hablum minallah kita, banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah. Hablum minanas kita apa? Ya ada tiga nih. Dosa kita kepada kedua orang tua, ibu, bapak. Mohon maaf sama orang tua. Kalau orang tua sudah meninggal, ya kita ziarah. Kita doakan orang tua kita. Makanya di bulan Sya'ban ini banyak orang-orang yang ziarah ya. Orang bilang rawahan. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah ampuni, berikan rahmat kepada kedua orang tua kita yang masih hidup. Nah ini dia. Yang masih hidup berdoa minta ampun kepada kedua orang tua kita dari kesalahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, suami istri. Dosa suami kepada istrinya, dosa istri kepada suaminya. Ini banyak ini Pak ya, ibu dosa kita sama istri, ya Pak ya. Ibu punya dosa kan pada suami. Ya. Makanya jangan cuma ziarah doang, habis dari sini pulang ke rumah, datangi suami, pegang tangannya, cium tangannya, minta doanya, minta maaf kepada suami. Suamiku, bentar lagi Ramadan nih, saya mohon maaf, ampuni saya, tapi dengan ikhlas. Begitu juga kita bapak-bapak ini ya, berdoa, namanya mohon maaf kepada istri kita. Ya. Dan juga yang selanjutnya adalah mohon maaf kita kepada tetangga, ya, sahabat karib. Ya. Makanya orang juga banyak yang minta maaf sebelum bulan suci Ramadan. Iya benar. Minta maaf itu bukan cuma setelah, ya tiap hari kita minta maaf, tapi khusus dari bulan suci Ramadan kita bermohon maaf kepada orang supaya apa? Ya. Kalau dosa kita kepada Allah, Allah bisa langsung ampuni ya kan. Tapi doa kita kepada manusia tunggu dulu. Harus orang itu yang memaafkan kita. Orang yang nggak ketemu kita harus cari. Nah, itu berat ya. Dosa kita kepada manusia itu berat loh. Ya mas sekalian, ya sudah 1 jam. Mudah-mudahan ya, dengan apa yang sedikit dari saya ini, ya, kita menuju bulan suci Ramadan ini. Mari kita ya, yang pertama rasa gembira dulu deh ya. Ini harus jenuh semua nih, jangan ada ya, perasaan yang gundah gulana ya. Kita
kita gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, sambil kita mempersiapkan diri dengan benar-benar, insya Allah nanti Ramadan ini kita bisa masuki dengan suasana yang hati kita lapang. Kita masuki, bisa kita mengerjakan semua amal ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan optimal. Amin ya Rabbal Alamin. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita umur yang panjang, ya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai penutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga Allah ijabah apa yang kita inginkan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa Pak ya. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi rizqina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma sallimna Ramadan. Allahumma sallim Ramadan ilaina. Allahumma tasallimhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan ilaina. Allahumma tasallimhu minna mutaqabbala. Allahumma ahillana bil yumni wal iman was salamata wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan juga mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang salah, yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz untuk pencerahannya. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, demikianlah acara Tarhib Ramadan hari ini. Insya Allah kita semua dapat mengambil intisari dari yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Hasan Basri. Dan kita semua diberikan kesehatan dan kelapangan hati untuk dapat menunaikan ibadah puasa kita, agar ibadah puasa Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, akhirul kalam. Kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu